bertambah usia ya wajar rambutnya berkurang. Jangankan rambut, gigi ya berkurang kok. Nah pakai gigi palsu boleh enggak? Boleh, karena enggak ada larangannya. Kalau rambut, enggak boleh karena ada larangannya. Agama itu cukup mudah. If'al au la taf'al, kerjakan atau jangan kerjakan. Kalau itu ada perintahnya, kerjakan. Kalau ada larangannya, tinggalkan. Sudah selesai. Ya, ada lagi. Brosur halaman 5. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala la'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustausimata. Rawal Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya, dan melaknat wanita yang mencacah atau mentato dan wanita yang minta dicacah atau ditato. Hadis riwayat Bukhari. Tentang bertato, dalam hadis selalu disebutkan wanita. Apakah laki-laki juga sama dilarang, Ustaz? Mesti. Ini hadisnya menyebut wanita. Ya. Laki-laki muslim bagaimana? Yang sudah kebacut, jangan ditambah lagi. Yang belum, jangan tato. Jangan mentato. Tapi yang sudah, ya sudah. Jangan kepengen nambah lagi. Nah, sekarang ini banyak sawak ditato sampai matanya gini kan. Mata ditato coba, jadinya hitam semua. Ya. Dalam hadis ini yang dilarang adalah wanita. Namun laki-laki muslim, kalau belum punya tato, jangan ditato. Kalau sudah terlanjur, ya sudah. Tidak harus dihilangkan. Ya sudah, cukup. Nanti kalau dihilangkan, delalah tatonya sekujur tubuh. Ya dah. Konon kabarnya, menghilangkan tato itu lebih sakit daripada ketika mentato. Apalagi tatonya sekujur tubuh. Oh, tatonya naga, coba dihilangkan, malah salah kedaden, jadi cacing nanti. Tatonya jadi cacing nanti. Ya, maka laki-laki, meski tidak ada larangan dalam hadis ini, karena yang dilarang ini wanita, maka tidak perlu. Yang belum punya, jangan kepengen punya. Yang sudah punya, jangan nambah. Sudah cukup apa yang sudah kebacut saja. Oke, ada lagi. Berikutnya halaman 6. An Alqamata qala la'ana Abdullahil washimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallahi. Wa qalat ummu Yaquba ma hadha? Qala Abdullahi wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabillahi. Qalat wallahi laqad qara'tu ma baina lawhaini fama wajadtuhu. Qala wallahi la in qara'tihi wajadtihi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Rawal Bukhari. Dari Alqamah ia berkata, Abdullah bin Mas'ud melaknat wanita-wanita yang mencacah atau mentato, melaknat wanita-wanita yang dicabut bulu dahinya atau dikerik alisnya, dan wanita-wanita yang menjarangkan giginya supaya cantik, yaitu para wanita yang mengubah ciptaan Allah. Lalu Ummu Yakub berkata kepada Ibnu Mas'ud,
Apa ini? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, mengapa aku tidak boleh melaknat kepada orang yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan di dalam kitab Allah sudah dijelaskan. Wanita itu berkata, demi Allah, sungguh aku telah membaca semuanya, tetapi aku tidak mendapatinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah, kalau kamu membacanya, pasti kamu mendapatinya. Allah berfirman yang artinya, apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Hadis riwayat Bukhari. Tentang menjarangkan gigi dilarang. Saya karena kerapuan gigi, maka terpaksa gigi banyak yang ompong. Apakah boleh menggunakan gigi palsu supaya bisa untuk mengunyah makanan, Ustaz? Boleh, ya. Boleh menggunakan gigi palsu. Ben iwake ra mencolot-mencolot. Karena nggak ada larangannya. Dulu pernah salah seorang sahabat Nabi itu ketika berperang itu hidungnya itu sampai luka, sampai ibaratnya itu cuil. Kemudian dia menggunakan hidung palsu dari perak, tetapi kemudian membusuk. Nah, mengetahui itu Nabi perintahkan untuk menggunakan hidung palsu dari emas biar tidak busuk. Karena itu ad-darurat tubihul mahdurat. Karena hidungnya membusuk, maka keadaannya darurat. Keadaan darurat itu menjadikan hal-hal terlarang jadi boleh. Nah sekarang pakai gigi palsu, tidak ada larangan dalam agama, maka boleh digunakan. Ini yang terkait pertanyaan ini. Kemudian kita menyambung terkait wanita yang bertato tadi. Kalau wanita yang sudah punya tato bagaimana? Ya sudah, jangan nambah. Apa yang harus dilakukan? Tobat. Tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, menghentikan semuanya. Artinya tidak lagi nambah tato. Ada lagi? Tentang larangan mencabut bulu alis atau mengerik. Bagaimanakah hukumnya membuat alis dengan pensil alis? Terkadang melihat ibu-ibu yang ngaji banyak yang memakainya, Ustaz. Nah, ada larangannya tidak. Nah, jangan mau pakai pensil 2B ya boleh di situ. Atau pakai spidol ya boleh. Tidak ada larangannya. Yang dilarang itu mencabut bulu alis. Ini enggak dicabut Ustaz, tapi dikerik, dikerok. Ya padha wae. Yang diperbolehkan itu misalkan pas di alis ini dia ada tumor misalkan. Kemudian harus diobati. Maka untuk mengangkat tumor itu alisnya ini harus dihabiskan semua. Biar nanti ketika dioperasi tidak ada rambut yang masuk ke dalam, maka itu boleh. Kalau hanya sebatas untuk kecantikan, kemudian dikerik, kemudian alisnya dibentuk bengkong-bengkong begitu, biar untuk cantik, biar untuk tren, itu tidak boleh, terkena larangan. Tapi kalau pakai pensil itu, pensil alis itu boleh, tidak ada larangannya. Ada lagi.
tentang larangan menyerupai suatu kaum. Di sebagian tempat wisata ada yang menyewakan pakaian seperti yang dipakai umat agama lain, dari penutup kepala hingga kain sarungnya. Apakah kalau kita memakainya hanya digunakan untuk foto-foto di tempat wisata tersebut, termasuk dalam menyerupai suatu kaum, Ustaz? Lah untuk apa toh? Foto kok harus pakai simbol pakaian umat agama lain, itu untuk apa? Itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Foto itu mbak ya, pakai pakaian kita, apa yang kita pakai. Kalau itu pakaian memang simbol dari umat agama lain, ya jangan dipakai. Nanti pas Natalan, jangan pakai pakaian apa itu, Sinterklas, hanya untuk foto. Pokoknya ndak usah dekat-dekat larangan. Meski hanya untuk foto, kalau memang itu simbol pakaian dari umat agama lain, kita tidak usah pakai. Meskipun Allah tidak melihat wujud pakaian kita. Yang Allah lihat itu hati kita, namun jika itu simbol pakaian mereka, kita tidak usah memakai. Meski hanya untuk foto. Di satu sisi, meski ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah tidak melihat pakaianmu, tetapi itu simbol. Simbol dalam keyakinan mereka. Nah, simbolitas agama lain tidak usah kita gunakan. Ya, ada lagi. Mohon maaf, bagaimana kalau pakaian itu salah satu syarat untuk bisa masuk ke tempat wisata? Ya, enggak usah masuk. Mudah toh, enggak usah masuk. Kalau kita masuk ke situ kemudian sampai kita lakukan perkara yang syubhat, enggak usah masuk ke situ. Kan masih ada tempat wisata lain. Karena biar bagaimanapun kata Nabi kita, al-halalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun musyabbahat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, tidak diketahui apakah ini masuk halal atau masuk haram. Namun demikian nasihat Nabi kita, famanittaqal musyabbahat faqad istabro'a li'irdihi wa dinihi. Faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat, sungguh dia telah menjaga kemurnian agamanya dan menjaga kehormatannya. Maka kalau itu harus, ya tidak usah masuk, ning jopo wae. Daripada kita masuk, pakai simbolitas yang diyakini oleh agama lain, kita memakai itu, sehingga jatuh kepada perkara syubhat. Memang tidak ada, Allah tidak melihat bentuk pakaian kita, tetapi ada hadis Nabi yang melarang tentang tasyabbuh. Nah, kalau kita pakai simbolitas pakaian mereka, berarti tasyabbuh itu. Ada bisa jadi jatuh ke perkara-perkara yang samar. Perkara yang syubhat kita tidak tahu apakah halal, apakah haram. Maka seorang muslim yang cerdas, jauhkan diri dari perkara syubhat. Kalau menjauhkan diri dari perkara syubhat, jelas tidak akan terjerumus dalam yang haram.
Tapi kalau kita dekat-dekat dan melakukan perkara syubhat, bisa jadi kita melakukan perbuatan haram tanpa kita ketahui. Sudah, tidak usah masuk. Lah bagaimana pengen lihat situ? Lihat di YouTube, sudah. Pengen lihat tempat wisata itu, mungkin peninggalan sejarah, sudah lihat di YouTube. Luweh cetok. Oke, ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur, sebentar aja Profesor. Ya, alhamdulillah. Ini sesudah kita brosurkan, dipahami, kemudian diamalkan. Ibu-ibu atau siapapun yang masih suka ngerik-ngerik alis, jangan lagi dilakukan. Masih suka mencabut, masih suka nyambung-nyambung rambut, jangan lagi dilakukan. Nyabut alis, kemudian nyambung rambutnya, itu jangan dilakukan lagi, sudah berhenti. Ya, baik, sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah tertunda, mari kita lihat sama-sama kegiatan sabilillah yang dilakukan oleh SAR dan relawan bencana Majelis Tafsir Al-Quran di Cianjur. Ini sudah disiapkan belum? Belum siap. Oke, baik, mari sama-sama kita lihat, kita ambil pelajaran. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 dengan kedalaman 10 km menguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin 21 November 2022 pukul 13:21 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi menyebabkan berbagai kerusakan di 169 desa di 16 kecamatan. 24.000 rumah mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat. Tercatat sebanyak 329 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 11 lainnya masih dalam pencarian. Gempa bumi juga menyebabkan lebih dari 500 orang mengalami luka berat dan lebih dari 100.000 jiwa harus mengungsi karena rumah mereka tidak lagi bisa ditempati. Majelis Tafsir Al-Quran sebagai lembaga yang bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan pada hari itu juga mengirimkan personil SAR MTA untuk membantu Basarnas dalam kegiatan pencarian dan pertolongan para korban. Menempuh perjalanan sekitar 560 km, SAR MTA tiba di lokasi. Tepatnya di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang merupakan wilayah paling parah terdampak gempa. Sebuah tenda posko sederhana didirikan sebagai tempat tinggal sementara dan menyimpan berbagai peralatan evakuasi. Tim pencari dibagi menjadi 3 worksite atau wilayah kerja, yaitu worksite 1 di kawasan Warung Sate Sinta, Desa Ciberem, worksite 2 di Desa Cijedil, dan worksite 3 di Kampung Cicadas, Desa Cijedil, yang seluruhnya berada di Kecamatan Cugenang. Di 3 titik ini fokus pencarian ialah untuk menemukan korban terkubur tanah longsor yang terjadi beberapa detik setelah gempa mengguncang. Setiap personil SAR yang terjun dalam pencarian ini harus dalam kondisi sehat, mengingat wilayah pencarian yang cukup sulit dijangkau. Tidak jarang, proses pencarian harus dihentikan untuk sementara waktu ketika turun hujan, guna menghindari hal-hal yang membahayakan jiwa rescuer. Gempa susulan pun masih kerap terjadi, meskipun dengan intensitas lebih kecil dibandingkan gempa utama. Hingga Sabtu 3 Desember 2022, SAR MTA telah mengirimkan total kurang lebih 148 orang personil dari berbagai wilayah, baik Solo Raya, Jawa Timur, Semarang,
Barlingmas Cakepan, dan Jakarta Raya. Semua ikhlas menjalankan misi kemanusiaan dalam menolong sesama, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini sekilas ya. Bukan hanya tim SAR kita saja, namun juga dengan relawan bencana yang sudah dilatih. Dari MTA, ya, dari Satgas kita yang sudah dilatih. Dan juga dari warga MTA yang memang ikut dalam pelatihan relawan bencana, bahu-membahu, bergotong royong, bersinergi dengan pemerintah. Karena duka yang terjadi di sana, duka kita semua. Coba sekarang kita renungkan. Kita bicara dari hati ke hati. Apa yang beliau-beliau cari di sana itu apa? Apakah cari ketenaran? Apakah cari pujian? Mereka tinggalkan keluarga. Jangan dikira tidak punya keluarga. Saudara-saudara kita yang saat ini berjibaku di sana, itu juga punya keluarga. Berhari-hari meninggalkan keluarganya. Berhari-hari kurang tidur, kurang makan, kurang mandi juga. Bahkan juga kesehatannya berkurang, ada yang kemudian jatuh sakit. Dirawat sejenak, kemudian karena panggilan iman lantas bangkit kembali. Padahal membawa badannya sendiri saja berat karena dalam kondisi sakit. Namun karena panggilan iman dan takwa, maka sakit tidak dirasakan. Gempa-gempa susulan masih terus berlanjut. Tidak mustahil beliau-beliau di sana, tidak mustahil bisa kehilangan nyawanya juga. Oleh karena itu, kita yang di sini, utamanya para pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran, pusat, pengurus, di perwakilan maupun cabang, kalau memang tidak mau memberikan support pada beliau-beliau yang sedang berjibaku sabilillah di sana, jangan lontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Seperti dikiranya relawan-relawan bencana kita yang kita kirim di sana itu, ada yang mengira bahwa itu pekerja bayaran. Ada yang mengira sebagai pekerja bayaran. Kalau itu keluar dari lesan bukan warga MTA, ya kita maklumi. Tetapi kalau itu keluar dari lesan keluarga besar MTA, apalagi dari pengurusnya, naudzubillah. Naudzubillah, sempit sekali cara berpikirnya. Beliau sudah berjibaku seperti itu. Dan ini tidak bisa digantikan. Karena yang masuk ke sana, yang boleh, itu memang yang punya izin dari pemerintah. Dalam hal ini dari Basarnas atau dari BPBD. Kita meski punya semangat 45 untuk menggantikan di sana, tidak boleh kita, karena tidak punya keahlian untuk itu. Tidak punya keahlian untuk itu. Jadi yang memang betul-betul punya kompetensi dan sudah dididik, dilatih
untuk penanganan bencana. Maka sudah stop kalau toh memang selama ini ada ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Hentikan. Dua bibir ini fungsinya, kalau kita tidak bisa berkata baik, maka diam, tutup mulutnya. Jangan ngomong sesuatu yang tidak baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kita bersyukur hati keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran tanpa pamrih digerakkan oleh Allah, dilunakkan oleh Allah, berusaha menjadi sebaik-baik manusia, menolong kesulitan orang lain. Nabi kita bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan penderitaan dunia seorang mukmin, maka Allah akan lepaskan penderitaannya di hari kiamat. Dan seorang muslim itu, muslim yang paling baik, manusia yang paling baik itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk bisa bermanfaat bagi manusia lainnya, kalau orang lain butuh pertolongan, segera. Kalau kita ingin jadi muslim yang baik, segera ulurkan pertolongan. Dengan apa? Dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka sinergitas diperlukan. Zu ilmin, zu quwwah, zu fikrin, zu malin, zu nafsin. Itu disinergikan. Jadi kekuatan ilmu, kekuatan fisik, tenaga, kekuatan pikiran, kekuatan harta, bahkan jiwa kita sinergikan untuk berusaha menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah. Salah satunya dengan bersegera tanpa pamrih, segera memberikan uluran tangan kepada yang membutuhkan. Maka jangan sampai ada ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Yang berbicara seperti itu, coba ditukar tempatnya, suruh berangkat ke sana. Kalau ternyata dia mengatakan itu pekerja bayaran, suruh ke sana, dibayar berapa dia? Ini kegiatan sabilillah. Kok tega-teganya? Salah seorang pengurusnya mengatakan bahwa itu pekerja bayaran. Kok tega sekali, terbuat dari apa hatinya? Terbuat dari apa? Maka melalui mimbar ini, kajian ini, kami serukan kepada seluruh pengurus Majelis Tafsir Al-Quran dan keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada, baik pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat perwakilan maupun tingkat cabang, berikan support sepenuhnya kepada seluruh elemen pendukung dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau tidak mau memberi support, maka tutup mulutnya. Jangan komentar dengan komentar-komentar negatif. Kita di sini tidak sedang berjibaku di lokasi bencana. Maka support beliau-beliau yang sedang berjibaku itu. Berangkat ke sana dengan penuh keikhlasan. Dengan tenaganya, banyak juga dengan hartanya juga. Nah, kita di sini
yang tidak berangkat karena tidak dipilih oleh Allah untuk giat sabilillah di lokasi bencana, namun diberi kemampuan finansial oleh Allah, maka kita dukung dengan kekuatan harta yang Allah berikan pada kita. Saudara-saudara kita yang Allah berikan kekuatan tenaga, namun secara finansial itu kurang, maka kita support dengan harta kita. Support harta kita ini dalam rangka ta'awun. Bukankah Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun dalam kebaikan, nek ora iso mangkat tenagane fisiknya, berangkat hartanya. Biar fisik dan tenaga saudara-saudara kita yang berangkat yang memang secara harta berkekurangan. Mereka ini punya keluarga, beliau-beliau ini. Bahkan tidak sedikit yang obah mamah. Hari ini obah, hari ini ada yang dimamah. Kalau hari ini tidak obah, maka keluarganya tidak ada yang dimamah, tidak ada yang dimakan. Sedangkan secara bergiliran beliau-beliau 5 hari 1 pekan di sana. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Yang secara ekonomi berkekurangan. Padahal ini tidak bisa digantikan. Karena yang Allah pilih untuk Allah titipkan keahlian penanganan bencana adalah beliau-beliau. Kita tidak bisa menggantikan beliau. Yang memang tidak Allah pilih, sehingga kita tidak punya ilmu untuk itu, tidak punya keahlian. Maka bagi relawan-relawan kita yang berangkat, tetapi keluarganya berkekurangan, mereka tinggal sekian hari, kewajiban kita menjamin keluarganya. Itu namanya ta'awun. Jangan egois. Egois kemudian berpikiran sempit, suudon, mengatakan pekerja bayaran. Bahkan ada yang berangkat, salah satunya pedagang cilok itu. Ketika dari pengurusnya, ini pengurus yang paham. Pengurus yang paham arah dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Itu kemudian menawarkan, bukan menawarkan, bahkan mau memberi. Berapa hari di sana? Karena ini pedagang cilok, kalau tidak jualan, dia tidak dapat makan keluarganya. Tidak dapat pemasukan. Kemudian pengurusnya mau memberi, ditolak oleh yang bersangkutan karena perwira. Dengan mengatakan, matur suwun, alhamdulillah, Allah masih beri saya celengan. Cukup untuk keluarga saya. Jangan dikira beliau-beliau yang berangkat itu aji mumpung, dikei ditompo. Banyak yang berlaku perwira. Namun demikian, bagi yang berkekurangan kemudian menerima, jangan kita suudoni kemudian lo nyatane ditompo. Coba diingat itu, Quran Surat Al-Baqarah 273. Ini sesuatu yang kita anggap sangat serius. Berarti tidak paham arah langkah perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau sampai keluar komentar-komentar seperti itu. Kalau ada pengurus yang tidak mendukung, berarti pengurus ini tidak paham arah langkah perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh
yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Nah, ini dulu. Berinfaklah. Berinfaklah. Ini perintah dari Allah. Bukan dari majelis tafsir Al-Quran. Perintah infak, mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan pada kita, ini perintah Allah. Redaksi yang digunakan pun itu redaksi perintah. Infak itu untuk siapa? Lil fuqara. Untuk orang-orang fakir. Orang fakir yang seperti apa? Alladzina, dalam ayat ini disebutkan alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Yaitu untuk orang-orang fakir yang mengikatkan dirinya untuk berjuang fi sabilillah. Sehingga dia tidak bisa lagi mencari nafkah, tidak bisa lagi berusaha, bekerja untuk mencari nafkah. Karena terikat dirinya dalam perjuangan sabilillah. Lah saudara-saudara kita yang di sana itu sedang terikat diri mereka dalam kegiatan sabilillah. Bagi saudara kita yang mampu fisik, mampu harta, mampu ilmu dalam penanganan bencana, beliau berangkat dengan semua yang ada pada dirinya. Berangkat dengan tenaga dan fisiknya, berangkat dengan hartanya, berangkat dengan ilmunya. Namun ada juga yang Allah titipkan ilmu dan fisik kekuatan, namun Allah tidak berikan kemampuan harta. Maka beliau berangkat dengan tenaga dan ilmunya. Hartanya siapa? Kita yang di sini. Keluarkan, infakkan untuk kebutuhan sabilillah yang ada di sana. Kemudian lanjut. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Saudara-saudara kita yang di sana itu tidak minta-minta, mau berangkat itu tidak minta. Hampir mayoritas itu menjaga keperwiraannya. Bahkan tadi pedagang cilok diberi tidak mau. Karena dia masih punya. Bukan aji mumpung. Namun, beliau-beliau ini kewajibannya berlaku perwira. Sampai-sampai kita yang di sini mengira yang berangkat ini semuanya orang kaya yang berkecukupan. Satu pekan tinggalkan pekerjaan. Oh, berarti itu orang kaya. Kita tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Sehingga mengira beliau-beliau ini orang yang berkecukupan secara harta. Maka berani meninggalkan pekerjaan selama 1 pekan. Bukan mereka itu berkecukupan. Sebagian di antara beliau-beliau ini berkekurangan. Tetapi beliau-beliau ini menjaga keperwiraannya. Kemudian ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang-orang secara mendesak. Kewajiban kita mengenali keadaan yang sesungguhnya. Jangan lantas kita mengatakan,
Aku wis wong duwe kabeh. Wong ora njaluk kok wis duwe kabeh. Itu orang kaya semua, kewajiban mereka berlaku perwira, kewajiban kita mengenali keadaannya. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu mengenali mereka dari tanda-tandanya. Tentu pengurus-pengurus MTA dimanapun berada harusnya kenal dengan warga yang ada di sekitarannya, dengan warga MTA yang di bawah kepemimpinannya. Harusnya kenal. Oh, fulan ini sedang berangkat berjuang sabilillah. Tapi ternyata kalau ditinggal untuk makan keluarganya sehari 1 kali saja sulit, nggak ada. Maka ada, bismillah kamu berangkat. Keluargamu kami yang jamin selama kamu berada dalam tugas sabilillah. Makan keluargamu kami yang jamin, kebutuhan keluargamu kami yang jamin, kebutuhan-kebutuhan primernya. Berapa hari? 5 hari. Ya, udah berangkat tugas. Jangan sampai kekurangan ketika kamu tinggalkan bertugas untuk keluargamu menjadikan kamu tidak jadi berangkat. Dah, bismillah berangkat. Kita bersinergi. Karena saya tidak bisa menggantikan kamu berangkat ke sana. Kenapa? Karena saya tidak dipilih oleh Allah. Allah tidak titipkan pada saya ilmu penanganan bencana. Tapi alhamdulillah Allah titipkan kekuatan harta pada kami. Maka kamu yang dititipi oleh Allah ilmu dan fisik itu berangkat ke sana. Kami yang dititipi harta oleh Allah, kami jamin keluargamu dengan harta kami. Kebutuhannya kami jamin. Tanda-tanda mereka itu yang berlaku perwira, la yas'alunan nasa ilhafa. Tidak mudah-mudah meminta orang lain dengan cara mendesak. Tidak memaksa. Meski berkekurangan, kalau toh minta, nembung, itu dengan tidak memaksa. Tapi kebanyakan beliau-beliau berlaku perwira. Pas pamitan itu, ketika kita berangkatkan yang regu kedua, itu ada istri dan anaknya lagi sakit. Dan suaminya ini obah mamah. Ibaratnya kalau hari itu kerja, ada yang di mamah. Anak istri sedang sakit. Tapi istrinya berjiwa besar. Dia mengatakan, Mas, jangan pikirkan saya dan anak. Insya Allah Allah menyembuhkan. Dah, panjenengan berangkat untuk kegiatan sabilillah. Berangkat ke Cianjur. Insya Allah ini untuk kebaikan kita bersama. Ini seorang istri lagi sakit, anaknya juga lagi sakit, anaknya masih kecil. Juga lagi sakit. Suami mau berangkat panggilan sabilillah datang. Kalau ini tidak punya jiwa besar, hatinya tidak dipenuhi dengan keimanan, sulit dia akan berangkat. Melihat anak istrinya terbaring sakit. Tetapi istrinya luar biasa. Dah berangkat sana, Mas. Padahal keberangkatan suaminya ini ke lokasi bencana itu tidak mustahil bisa terkena dampak juga. Bahkan dampaknya mungkin bisa pulang hanya nama. Karena seperti yang kita lihat tadi, seperti itu medannya. Masa kita di sini dengan santainya, dengan entengnya lesan mengatakan pekerja bayaran. Terbuat dari apa hati orang yang mengatakan seperti ini? Coba orang yang mengatakan ini berangkat ke sana.
ora usah 1 pekan, wis sedina wae. 1 hari saja. Berangkat tenan, penanganan betul, bukan berangkat terus foto-foto selfie di sana. Beliau-beliau yang di sana itu bukan sedang piknik, ya, kurang tidur, kurang makan, kurang mandi, kurang kesehatan juga. Tinggalkan anak istri, tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan. Semua dilakukan untuk mengamalkan hasil kajinya. Karena dakwah MTA ini bukan hanya pengajian dari mimbar ke mimbar saja. Namun sesudah ngaji dari mimbar ke mimbar, butuh dipraktekkan hasil kajinya. Salah satu praktek dari hasil kaji yaitu menolong orang yang membutuhkan. Termasuk saudara-saudara kita di Cianjur yang sedang diuji oleh Allah, membutuhkan uluran tangan kita. Maka sejak pertama kita menjadikan Islam sebagai jalan hidup, sejak saat itu kita punya kewajiban untuk tolong menolong. Maka jangan bakhil dalam tolong menolong. Jangan bakhil tenaganya, jangan bakhil waktunya, jangan bakhil hartanya. Kata Allah di sini, wa ma tunfiqu min khairin. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, baik harta, tenaga, ilmu, apapun kebaikan yang kamu infakkan, kamu nafkahkan di jalan Allah, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Termasuk kita yang di sini, meski fisik kita tidak berangkat ke sana, namun kita infakkan harta kita untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang berjibaku sabilillah di sana. Allah Maha mengetahui. Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita infakkan, meski hanya seberat dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebesar dzarrah, niscaya kita akan melihat balasannya. Keburukan sebesar dzarrah, niscaya kita juga akan melihat balasannya dari Allah. Tidak berangkat ke sana, tidak menginfakkan hartanya, malah justru berkomentar negatif. Itu melakukan satu keburukan. Kalau tidak tobat, dia akan mendapatkan balasan dari Allah terkait komentar yang dia lakukan. Bukankah Allah tetapkan wa qulu qaulan karimah, wa qulu qaulan sadida, wa qulu qaulan ma'rufa. Katakan perkataan yang baik. Lisan ini anugerah dari Allah, diberikan kepada kita. Fungsinya bukan hanya sekedar untuk bicara, namun fungsinya sesuai dengan ketetapan Allah, yaitu digunakan untuk bicara yang baik-baik. Maka kalau tidak bisa bicara baik, hendaknya diam. Kalau keluar di lesannya, pekerja bayaran, itu perkataan yang tidak baik, maka hendaknya diam. Bagaimana cara diam? Kita sudah tahu semuanya. Tutupkan bibir atas dan bawah, mingkem. Ini saya tidak akan keluar perkataan apapun. Miris. Miris, saudara-saudara kita ibaratnya dalam bahasa Jawa itu kegiatan sabilillah toh nyawa di sana. Kita yang di sini bisa tidur nyenyak, makan enak, masa memberikan komentar seperti itu? Nauzubillah. Sekeras apa hati yang bersangkutan sampai tega-teganya
mengucapkan perkataan seperti itu. Padahal kewajiban kita ini hanya mendukung langkah sabilillah. Tidak ada kewajiban selain mendukung langkah sabilillah. Ya, dan kemudian saudara-saudara kita yang berangkat ke sana, alhamdulillah, Majelis Tafsir Al-Quran ini dalam kegiatan sabilillahnya kita berusaha maksimal untuk totalitas. Ibaratnya itu maju perang itu ya bawa senjata. Untuk evakuasi di sana bukan hanya orangnya saja yang hadir. Nah sekarang kalau orangnya saja yang hadir di sana, arep ngopo? Hanya toleh kanan, toleh kiri. Sudah dilatih, tidak bawa alat. Nah, terus bagaimana? Percuma kehadiran kita di sana, malah menambah beban. Yang namanya menolong itu sabilillah, itu meringankan beban. Bukan justru malah menambah beban. Maka alhamdulillah Allah beri kemudahan bagi Majelis Tafsir Al-Quran untuk berangkat ke sana dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan. Semaksimalnya kita bawa. Termasuk Allah titipkan untuk kita membuka dapur umum di sana. Dalam sehari 1.500 porsi. Itu yang Allah titipkan pada Majelis Tafsir Al-Quran. Itu titipan dari Allah kepada kita, kewajiban kita menyalurkan saja. Tidak boleh kita tahan, kewajiban kita salurkan sudah. Karena Allah yang titipkan pada kita. Dan untuk mengangkut peralatan yang dibutuhkan selama ini di tempat-tempat bencana, itu ternyata dengan mobil 2 kabin tidak cukup. Sehingga dibutuhkan armada, dalam hal ini truk. Dalam hal ini truk. Dan truk itu, untuk bisa dapat truk, itu harus beli. Beli itu dengan uang, bukan dengan godong. Lah monggo, setelah kita mendengar kebutuhan untuk penanganan bencana, mengangkut alat-alat itu, setelah kita mendengar itu, monggo yang tergerak hatinya. Ini tidak mewajibkan loh ya. Nanti dikira, jaluk truk, bukan jaluk truk. Ini hanya memberi informasi. Ya sekarang ke sana dibawa dengan mobil double kabin tidak cukup peralatannya. Apalagi dibawa dengan mobil biasa. Apalagi dibawa dengan sepeda motor. Sangat tidak mungkin. Maka yang sangat memungkinkan saat ini adalah armadanya truk. Nah, tidak perlu dijelaskan ulang. Artinya kebutuhannya untuk sabilillah, bentuk kemaksimalan qadrul istitoah saat ini untuk mengangkut barang adalah truk. Nah, mari hatinya yang tergerak, monggo sinten. Kita berlomba fastabikul khairat, berlomba. Dan itu kebaikannya bukan untuk Majelis Tafsir Al-Quran, bukan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan yang kita infakkan, Allah Maha mengetahui. Man amila sholihan falinafsih. Kebaikannya untuk dirinya, menjadi tabungan akhiratnya. Bagi yang hatinya tidak tergerak, padahal Allah berikan harta yang lebih, ya tidak dipaksa. Wong namanya infak itu tidak ada paksaan. Hanya orang-orang yang memang terpanggil hatinya karena keimanan dan ketakwaan.
yang akan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan sabilillah. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi setelah ini. Bismillah, ini untuk kita semua. Terutama untuk yang ngomong ini dulu. Jangan sampai yang ngomong ini di kemudian hari melontarkan kalimat-kalimat negatif juga. Kalau toh kita sebetulnya belum Allah titipi harta untuk itu, fisik juga tidak ada, ilmu tentang itu juga tidak ada, maka support dengan doa. Ya. Atau kita diam. Diam kita itu sudah support buat kepentingan sabilillah. Kenapa? Karena kalau kita buka mulut, komentar yang keluar komentar negatif, maka kita tutup mulut kita diam. Nah, diam kita itu sudah merupakan bentuk mendukung support agar saudara-saudara kita saat ini yang berjibaku di sana betul-betul merasa dapat dukungan dari keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Maka diam. Kalau komentar sok keminter, ya sudah, berangkat sana. Berangkat sana 1 hari 1 malam saja, nginep di sana. Dan lakukan penanganan betul. Bukan ke sana terus nginepin di hotel, itu piknik namanya. Lakukan penanganan. Nanti panjenengan akan merasakan bagaimana tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang saat ini ada di sana dalam rangka meraih ridho Allah, dalam rangka menyebarkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran As-Sunnah ini tanpa pamrih. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua yang masih punya pikiran, punya komentar yang negatif tentang kegiatan sabilillah yang saat ini dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran dan oleh saudara-saudara kita yang tengah berjibaku di lokasi bencana. Ya, baik. Kemudian berikutnya, mari kita jawab pertanyaan yang sudah tertunda. Sebelumnya ada susulan dari pertanyaan Brosir, Ustaz. Ya. Apakah memakai bulu mata palsu ada larangannya, Ustaz? Nah, kemarin sudah dijelaskan. Itu ada larangan tidak dalam agama. Yang namanya memakai bulu mata palsu, kalau memang tidak ditemukan larangan dalam Quran maupun dalam hadis Nabi, itu tidak dinamakan waslu sya'ri, tidak dinamakan menyambung rambut. Kalau memang tidak ada larangan dalam agama, ya boleh saja. Tetapi alangkah lebih baiknya, meski tidak ada larangan, namun lebih baik pakai yang asli dari Allah. Ya, bulu mata ini. Kenapa tuh harus pakai yang palsu-palsu? Palsu dibentuk bulu matanya dangak gitu. Dangak jentir ke atas gitu. Bulu matanya buat yang palsu sampai sak batuk ini misalkan. Dangak sampai batuk. Kenapa tuh tidak bersyukur kok kurang percaya diri dengan pemberian Allah yang asli? Kalau ditanyakan larangan, tidak ada larangan dalam agama itu. Namun, yang menjadi pertanyaan, kenapa malu pakai yang asli pemberian dari Allah? Kenapa toh kok malu? Meskipun pakai itu juga tidak ada larangannya. Ya, ada lagi. Oke. Ke pertanyaan yang tertulis, Ustaz, di tanggal 20 Februari. Ya, maka Nomor 11. Apakah sudah termasuk golongan orang yang sombong bila ditanya seseorang tentang amal jariah, lalu dia menjawab, amalan jariahku sudah banyak, gantian sama yang lain. itu cengengesan.
menjadikan agama bahan cengengesan. Maka kalau tidak bisa berkata yang baik tentang agama ini, diam sudah. Agama ini hanya untuk dilaksanakan perintahnya. Larangannya ditinggalkan. Jangan dijadikan bahan cengengesan. Ya, ada lagi. Mohon penjelasannya berkaitan dengan kebijakan Kemenak tentang pernikahan di masa pandemi. Di tempat kami terjadi hal yang demikian. H-1, calon pengantin melakukan swab. Dengan hasil, calon pengantin putra dinyatakan positif COVID. Dikarenakan positif COVID, maka calon pengantin harus isoman. Akhirnya, pada waktu pelaksanaan hari H, ijab kabul tetap dilaksanakan dengan cara pengantin putra diwakili saudara laki-lakinya dengan atas nama pengantin putra. Yang demikian itu secara syariat sah atau tidak? Bagaimana Ustaz? Lah kok do guyu ada apa toh? Ada apa coba? Kalau memang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Satu kaidah usul fikih yang kita pegang dulu. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dalam keadaan normal dilarang. Nah, terkait pertanyaan tadi, itu keadaan darurat. Maka dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, pasal 29 ayat 1, 2, 3, itu diatur sedemikian rupa. Ayat satunya, pasal 29 ayat satunya berbunyi, yang mengucapkan qabul itu adalah calon mempelai pria secara pribadi. Ini ayat satunya. Artinya keadaan normal. Kemudian ayat 2-nya, dalam hal-hal tertentu, maka calon mempelai pria itu diperkenankan diwakili oleh pria lain dengan ketentuan. Calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu untuk calon mempelai pria. Ini keadaan darurat. Karena positif harus isoman, tidak bisa ketemu. Maka dalam Undang-Undang Perkawinan di negeri kita ini, dalam pasal 29 ayat 2, mengacu pada kaidah-kaidah usul fikih itu, ini keadaan darurat. Calon mempelai pria itu memberi kuasa secara tegas kepada pria lain bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu untuk calon mempelai pria. Kemudian ayat 3-nya, dalam hal calon mempelai wanita atau walinya tidak setuju dengan perwakilan itu, maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan. Nah, tadi dalam keadaan darurat seperti itu, kalau rukun dan syarat nikahnya terpenuhi, maka insya Allah pernikahannya sah. Ya, ada lagi. Apakah ada dalilnya? Kalau mencuci pakaian yang terkena najis, harus baju dulu dimasukkan ke mesin cuci, baru airnya.
Kalau airnya dulu baru pakaian yang terkena najis, najis tersebut tidak hilang. Saya melihat hal itu di YouTube yang dijelaskan oleh salah seorang ustaz. Yo tanya di YouTube itu. Jenengan yang mersani yang melihat penjelasan seorang ustadz di YouTube, lah kok tanyanya di sini? Jenengan tanya di YouTube itu, kan bisa toh bertanya melalui kolom komentar, tanyakan di situ. Setahu saya bahwa air itu suci, la yunajjisuhu syai', tidak akan dinajiskan oleh sesuatu. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Kalau najis, izalatun najasah, aturan dalam agama kita, siram dengan air untuk menghilangkan najis. Kalau sudah disiram dengan air, ya sudah. Jangan mempersulit diri. Apakah pakaiannya dulu baru airnya? Kalau pakaiannya dulu baru airnya, nanti najisnya insya Allah hilang. Kalau airnya dulu baru pakaiannya, najisnya tidak akan hilang. Tahu dari mana najisnya tidak hilang? Apalagi sudah kasih sabun, apalagi pakai mesin cuci, ini pertanyaannya, wis diputer baru dibilasi, bilas meneh, puter lagi. Kenapa mempersulit diri? Kalau terus seperti itu, lama-lama agama ini jadi beban, angel gitu loh. Padahal izalatun najasah, menghilangkan najis, siram dengan air. Sudah, kalau sudah dengan air, sudah selesai. Tidak usah pakaiannya dulu, atau airnya dulu, atau pakaiannya dulu. Bingung. Telur dulu, atau ayam dulu. Ayam dulu, atau telur dulu. Telur dulu, atau ayam dulu. Telur, betul, telur dulu. Karena pertanyaannya, telur dulu atau ayam dulu, yang disebut telurnya dulu. Ayam dulu atau telur dulu? Ayam. Udah, enggak usah bingung-bingung. Membersihkan najis dengan air sudah selesai. Enggak usah mempersulit diri. Ada lagi? Mohon tausiahnya. Sekarang eranya di mana dengan mudah men-share berita atau memposting yang positif atau yang negatif. Dalam hal ini yang kami tanyakan perihal seseorang yang men-share postingan yang di situ isinya tentang guyonan yang kadang tidak pas dengan agama Islam. Apakah hal ini yang ikut men-share termasuk zaman edan, melu edan, artinya yang membuat postingan edan, kemudian yang men-share juga ikut edan. Maka kita ini orang Islam, apalagi orang Islam yang ngaji secara istiqomah. Jangan asal-asalan ikut nge-share. Kalau toh kita harus nge-share, itu nge-share yang baik-baik saja. Yang tidak baik, jangan ikut-ikutan share. Biar orang-orang pada edan, karena zamannya semakin edan, kita jangan ikut-ikutan edan. Coba Al-Maidah ayat 105 itu. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini
ditafsirkan oleh Nabi. Beliau bersabda, beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini. Balik tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar. Tetapi teruslah amar ma'ruf nahi mungkar. Hatta ra'aita syuhan muta'an. Meskipun kamu dapati zaman atau kamu melihat kebakilan diperturutkan. Wahawa muttaba'an, hawa nafsu diikuti, hawa nafsu dipertuhankan. Wa dunya mu'saratan, dunia telah mendominasi. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan setiap orang merasa paling benar sendiri dengan pendapatnya. Fa'alaika bi khassati nafsika wa da'il awam, maka wajib atasmu untuk menjaga dirimu. Caranya bagaimana? Wa da'il awama, da'il awam, tinggalkan umumnya orang. Kalau kita sudah melihat atau mendapati zaman di situ kebakilan diperturutkan, satu. Yang kedua, hawa nafsu dipertuhankan, sehingga orang tidak lagi hidup berdasarkan tuntunan agama, tetapi yang menjadi Tuhannya itu tanpa sadar hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, dia telah tertipu oleh dunianya, mengabaikan akhiratnya. Orang sibuk berlomba untuk berebut dunia, baik dengan cara halal maupun cara haram. Maksudnya cara haram pun juga ditempuh untuk mendapatkan dunianya. Kemudian masing-masing orang merasa paling benar sendiri sehingga yang lain salah. Maka zaman ini jika muncul 4 ciri ini, zaman itu berarti zaman edan. Kalau 4 ciri sudah muncul, banyak umumnya orang berlaku bakhil. Untuk infak sabilillah dia nggak mau bakhil. Kemudian ciri kedua juga muncul, sibuk dengan menuruti hawa nafsunya. Kemudian ciri ketiga juga jika muncul, yaitu banyak orang ngaku Islam tetapi tertipu oleh dunia juga, sehingga dengan cara haram pun dia tempuh, misal dengan korupsi, misal dengan menjatuhkan kehormatan sesama muslim untuk mendapatkan dunianya. Cara keempat, merasa paling benar hanya gara-gara beda pandangan, apalagi beda pandangan politik sehingga dianggap lawan, harus dimusuhi. Berarti kalau 4 ciri ini sudah muncul, berarti kita hidup di tengah-tengah zaman yang sudah edan. Umumnya orang share-share berita yang tidak baik, bertentangan dengan agama. Share berita isinya kebohongan, isinya fitnah. Berarti ini zaman sudah edan. Maka kata Nabi kita, biar kita ini tidak ikut edan, fa'alaika bi khassati nafsika, jaga dirimu. Jangan ikut-ikutan edan. Kalau kita ikut-ikutan bakhil, kemudian ikut-ikutan memperturutkan hawa nafsu, kemudian ikut tertipu dunia, cara haram juga ditempuh, kemudian juga ikut merasa paling benar sendiri, berarti kita ikut-ikutan edan. Ikut men-share berita yang tidak baik, ya ikut edan. Maka biar tidak edan, jaga dirimu dengan cara bagaimana?
Da'il awam, tinggalkan umumnya orang. Maka jadi orang Islam itu yang cerdas. Jangan gumunan. Oh, zamannya share, zamannya ini, zamannya ngumbar aurat di medsos, zamannya tabarut di medsos. Sehingga orang kalau tidak punya akun medsos, tidak tabarut, tidak dikatakan orang yang mengikuti tren. Sehingga dikatakan orang ketinggalan zaman, tampak asing. Zamannya tabarut di medsos, kok ini tidak. Zamannya umumnya orang pacaran, kok ini tidak. Umumnya orang selingkuh, kok ini tidak. Umumnya orang korupsi, kok ini tidak. Sehingga tampak asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Fatuba lil ghuraba. Siapa orang asing itu? Kata Nabi kita, alladzina yuslihuna min sunnati inda fasadin nas. Yaitu orang yang terus melakukan perbuatan atau menghidup-hidupkan sunnah Nabi di saat kerusakan manusia. Di tengah-tengah kerusakan manusia. Dia tidak ikut rusak, biar dikata asing, nyeleneh, aneh, ora umum. Dia tidak hiraukan semua. Artinya dia tetap berpegang, berucap, berbuat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itulah orang yang selamat, orang yang asing, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya, ada lagi. Saya hijrah ke Bekasi, usaha bubur ayam. Kadang saya tidak mau dibayar apabila ada tetangga yang beli bubur untuk anaknya yang masih bayi. Beberapa hari yang lalu, saya difitnah oleh orang lain. Dikatakan bahwasanya saya mengatakan, si Fulanah jika beli bubur tidak mau bayar. Padahal saya yang tidak mau dibayar. Dengan tulus ikhlas mengharap ridho Allah. Yang memprihatinkan, fitnah tersebut ditelan bulat-bulat oleh suaminya tanpa mau mencari kebenaran. Meskipun sudah dinasihati oleh suami saya. Mohon tausiahnya Ustadz agar hati kami bisa tenang dan tetap fokus dengan masalah dan tidak terfokus dengan masalah ini yang tidak pernah kami alami selama hidup ini, Ustaz. Kalau betul seperti itu, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Wa'fu amman dzalamak. Maafkan orang yang telah mendolimimu. Kalau apa-apa suara tetangga, suara orang lain dimasukkan ke dalam hati, susah kita. Nah itu sebetulnya saya yang menggratiskan, tetapi saya difitnah tetangga bahwa saya mengatakan bahwa Fulanah kalau beli bubur tidak mau bayar. Biarkan itu dosanya ditanggung dirinya di hadapan Allah nanti kalau tidak mau bertobat. Lah panjenengan bagaimana? Sudah maafkan, wal'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa itu menjadi pemaaf. Dia difitnah tidak sakit hati. Tidak sakit hati. Dosa fitnah kalau tidak bertobat biar dirasakan. Coba dibaca itu Quran surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan,
kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Nah, orang-orang yang mendatangkan cobaan termasuk fitnah itu menimpakan cobaan bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada yang menimpakan cobaan, termasuk di dalamnya memfitnah mukmin laki maupun perempuan, kalau dia tidak bertaubat, maka ancaman dari Allah, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, bagi mereka neraka jahanam dan neraka yang membakar. Jadi dalam Islam itu fitnah bukan masalah sepele, besar itu. Di sisi Allah itu besar. Sampai diancam oleh Allah, kalau pelakunya tidak bertobat, maka telah disiapkan neraka jahanam, disiapkan neraka yang menyala-nyala. Gara-gara dia memfitnah mukmin laki maupun mukmin perempuan. Mungkin kalau orang hobinya sudah fitnah, dia akan mengira itu ringan. Karena apa yang keluar dari lisannya isinya fitnah, fitnah, dan fitnah. Sampai Allah mengatakan, saking ringannya, saking itu menjadi hobi, tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu mengira menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah, melontarkan fitnah pada mukmin laki dan perempuan itu, kamu mengira itu perbuatan yang remeh, perbuatan yang ringan. Karena sudah menjadi hobi. Padahal kata Allah, wa huwa 'indallahi 'azim. Tetapi itu sangat besar, perkara yang sangat besar di sisi Allah. Sampai ancamannya neraka jahanam dan neraka yang membakar. Ada lisan kita karena sudah hobi terus lontarkan fitnah. Ketemu saudaranya, kamu tahu enggak bahwa fulanah atau fulan kemarin begini. Padahal tidak. Kalau toh iya, itu namanya ghibah. Kalau toh iya, itu namanya ghibah. Kalau tidak, itu namanya dosa, kebohongan yang besar. Buhtanun azim, kebohongan yang besar. Nah, kalau dia tidak bertobat, ya sudah. Berarti dia menantang neraka jahanam, menantang neraka yang menyala. Kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Nah, kita bagaimana? Sudah, maafkan orang yang memfitnah kita sebelum dia minta maaf. Sudah, kita maafkan. Maka akan dapat kebaikan di sisi Allah. Ciri ketakwaan salah satunya bisa diraih, yaitu wal'afina 'anin nas, menjadi pemaaf. Ya, tidak perlu sakit hati. Tidak perlu sakit hati. Fitnah yang kita dapatkan saat ini, sak kuku irenge fitnah yang didapat oleh Nabi dan para sahabat itu belum ada. Masih sangat-sangat ringan fitnah yang menimpa kita dibanding yang menimpa umat Islam generasi awal. Fitnah-fitnah yang menimpa beliau-beliau itu berat. Kalau fitnah yang menimpa kita itu ringan. Paling hanya difitnah seperti ini, bahwa kita mengatakan atau panjenengan mengatakan, fulanah kalau beli bubur tidak mau bayar, padahal yang gratiskan jenengan, sehingga suaminya datang marah-marah ke jenengan. Ya sudah dinasehati, diberitahu oleh suami panjenengan yang sebetulnya
suami ibu tadi masih marah-marah, ya sudah, biarkan dan maafkan. Maka akan jadi kebaikan panjenengan. Adapun dosanya memfitnah panjenengan, kalau tidak tobat, biar ditanggung sendiri di hadapan Allah. Dan kita jangan ikut-ikutan memfitnah. Ya, ada lagi. Saya punya adik ipar, suaminya seorang guru dan telah meninggal. Dan sekarang ia nikah siri dengan seorang petani jejaka. Bagaimana atau halalkah pensiunannya? Perkawinannya hampir 1 tahun, dulu mau nikah di KUA bulan Desember, tapi sampai sekarang belum. Saya sudah mengingatkannya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Lah ini laki-laki tadi ngaku apa namanya? Perempuan ya. Perempuan ibu ini tadi ya. Dia janda, suami petani yang berjaga tadi, itu tahu tidak? Ibunya ini ngaku terus terang apa tidak? Jangan-jangan ngaku masih ting-ting. Kalau ngaku masih ting-ting, masih perawan, berarti dia bohong. Padahal perintah agama itu qulil haqqa walau kana murran. Katakan sejujurnya meski pahit akibatnya. Tapi kalau syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi, meski nikah siri insya Allah sah. Tetapi dosa bohongnya tetap dia tanggung. Dan ingat, Nabi kita berpesan, iyyakum wal kadhiba. Jauhkan dirimu dari bohong. Kenapa? Fa'innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan menyeretmu ke dalam kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kedurhakaan itu akan menyeretmu ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sudah tahu bahwa kebohongan itu membawa kepada kedurhakaan, sudah tahu kedurhakaan membawa ke neraka, namun tetap ada orang yang terus berbuat bohong dan memilih kebohongan dalam hidupnya. Sampai-sampai dia dapat stempel pembohong di sisi Allah. Ini tadi mungkin tidak ngaku sebagai janda karena ingin mendapatkan pensiunan. Pensiunan dari suaminya yang sudah meninggal. Bagaimana pernikahannya? Kalau pernikahannya rukun syaratnya terpenuhi, insya Allah sah. Dosa bohongnya dia tanggung kalau tidak bertobat. Lah ini kalau dia nikah di KUA, ya toh, pensiunnya akan hilang. Lah kok memilih bohong untuk mendapatkan pensiun? Ar-Rozak itu apakah pensiunan toh? Yang namanya Ar-Rozak itu apakah uang pensiun? Tidak. Kita berkata jujur itu lebih berkah. Jenengan bohong dapat uang pensiun. Berarti untuk mendapatkan uang pensiun harus ditempuh dengan cara bohong. Sedangkan perintah kita mencari nafkah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan seterusnya itu. Di Al-Baqarah 168 itu. Atau di Al-Baqarah 172-nya. Karena kita telah ngaku beriman.
Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ini aturan dari Allah. Bagaimana kita mencari rezeki? Carilah rezeki dengan yang baik-baik. Baik cara pemerolehannya, baik zatnya. Apapun resiko dan konsekuensinya. Maka untuk mencari rezeki dari Allah, jangan gunakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk bohong untuk mendapatkan pensiunan. Terkait dengan apakah halal uang pensiunnya, wallahu a'lam. Yang jelas aturan Allah seperti ini. Cari nafkah, cari rezeki dari Allah itu dengan cara yang thayyib, dengan cara halalan thayyibah. Yang namanya bohong itu satu perbuatan baik yang disebut dalam sabda Nabi sebagai al-birru atau perbuatan buruk yang disebut dalam sabda Nabi sebagai al-fujur. Kira-kira bohong itu baik atau buruk? Jelas buruk. Berarti untuk mendapatkan rezeki dari Allah harus menempuh cara buruk dulu. Nah, sesuai dengan aturan Allah, apapun resikonya, cari nafkah, makan dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari yang baik-baik. Sehingga untuk mendapatkan rezeki dari Allah tidak perlu harus dengan bohong. Karena bohong itu tidak baik. Nah, bagaimana sekarang? Ya sudah, kalau memang itu bisa diingatkan, ya diingatkan untuk di KUA mengatakan yang sesungguhnya. Tapi kalau memang tidak mau, ya sudah, biarkan. Tapi kalau itu keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, maka tidak diperkenankan siapapun tanpa kecuali warga MTA dimanapun berada untuk nikah siri, itu tidak dibenarkan. Ini nidom, aturan yang ada di MTA. Lo kan syariat membolehkan, iya betul. Asal syarat dan rukunnya terpenuhi, nikah secara syariat itu sah. Meski tidak nikah di KUA. Namun aturan majelis ini semua warganya harus nikah resmi sesuai syariah dan pemerintah. Maka tidak boleh nikah siri. Bagi yang melanggar nidom ini ada sanksi. Sanksinya dihentikan, dikeluarkan dari Majelis Tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena kalau tidak demikian akan menimbulkan fitnah bagi majelis ini. Nikah siri, diam-diam tidak diresmikan. Begitu pergi dengan seorang perempuan, tetangganya melihat, loh lah kayak wong MTI, bojone dudukai. Lah kok itu dengan perempuan lain, oh ternyata wong MTI senengane selingkuh. Yang kena bukan kita secara individu kita, tetapi lembaga dakwah ini yang kena. Maka bagi semua warga MTA dimanapun berada, nikah sah secara syariat, sah secara pemerintah.
Tidak diperbolehkan nikah siri. Bukan berarti MTA kemudian mengharamkan nikah siri, tidak ya. Sah itu secara agama. Namun secara pemerintah itu tidak sah dan nanti bisa menimpakan madharat di majelis ini. Nah, kenapa toh kok nggak mau nikah secara sah di pemerintah juga? Pertama, uang pensiunnya akan hilang, ya toh? Berarti dia menggantungkan rezeki pada pensiun tanpa sadar, beranggapan bahwa Ar-Razzaq itu pensiunannya, bukan Allah. Bukan Allah. Dia telah berlaku andad. Kan andad sudah kita jelaskan. Dia berlaku andad seolah-olah Ar-Razzaq itu bukan Allah, tetapi dari uang pensiunan. Ketika dia harus jujur, resiko uang pensiunannya hilang, wah makan apa saya? Padahal Ar-Razzaq itu Allah. Berarti tanpa sadar, dia telah menduakan Allah. Dia telah menjadikan uang pensiunannya sebagai tandingan bagi Allah. Sehingga Allah tidak lagi Ar-Razzaq. Yang menjadi Ar-Razzaq adalah uang pensiunan ini. Maka betul toh Ibnu Abbas mengatakan, Al-andad asyirku. Andad itu kemusyrikan. Akhfa min dabibin namal ala sofati sauda fi dulumatil lail. Dia lebih samar daripada seekor semut yang merayap di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya apapun. Semutnya kelihatan tidak, tetapi andad lebih samar daripada itu. Ka'ayyaqular rajul laulaya la'atana lusus al-bariha. Seperti seseorang yang mengatakan, kalau bukan karena aku, niscaya kampung kita sudah disatroni oleh rampok semalam. Kalau bukan karena pensiunan, niscaya saya tidak bisa makan. Ini andad. Andad tanpa sadar. Kalau harus jujur di KUA, uang pensiunan hilang, melayang. Kalau bukan uang pensiunan, saya tidak bisa makan. Dikemanakan Allah? Allah kita kemanakan? Bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Nah, tinggal yakin pada Allah Ar-Razzaq atau tinggal yakin pada pensiunan, monggo, tinggal dipilih. Tapi kalau menggantungkan pada pensiunan, sehingga menafikan, melupakan Allah, ya berarti menyekutukan Allah dengan pensiunan. Berbuat aniddu tanpa disadari. Berbuat andad tanpa disadari. Maka warga MTA tidak boleh nikah siri. Semuanya nikah harus resmi. Kalau sampai ada yang nikah siri, bukan berarti MTA mengeluarkan, tetapi dirinya sendiri yang menarik diri dari kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran. Dirinya sendiri yang memilih. Lah apa dosa atau siri? Tidak dosa. Kita tidak sedang berbicara dosa atau tidak dosa. Tapi kita sedang berbicara nidham. Karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah keburukan biar tidak menimpa majelis ini, itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Kalau tidak resmi, nanti terjadi fitnah. Sekarang orang zamannya tidak mau tabayun. Ngertinya itu ngaji di MTA. Kesana kemari dengan perempuan yang berbeda-beda. Nanti akan timbul, oke loh, setelah saklok ngaji ning MTA. Akhirnya
kesana kemari ngerenteng wanita. Kesini wanitanya beda, padahal bojone dudu kuwi. Ya kan? Maka yang kena NTA-nya akan timbul fitnah. Tapi kalau diumumkan tidak akan timbul fitnah. Tidak akan timbul fitnah. Nikah resmi secara pemerintah tidak akan timbul fitnah ke MTA ini. Tetap akan timbul fitnah meski resmi, kalau itu yang dinikahi istrinya orang masih punya suami kok dinikahi dengan berbohong. Nah, itu akan timbul fitnah juga. Takut pensiunannya hilang. Yang kedua, takut karena ingin nikah lagi, sehingga sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa? Karena takut istri pertamanya tahu, istri keduanya tahu. Sehingga sembunyi-sembunyi nikahnya. Ini pun juga tidak dibetulkan. Ini melanggar aturan yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Lah, rumah panjenengan saja ada aturannya kok. Ya toh? Tiba-tiba tanpa jenengan undang, tanpa kula nuwun. Atau sudah kula nuwun, sudah jenengan persilahkan masuk. Begitu masuk, tiba-tiba langsung ke dapur di rumah. Langsung di kamar jenengan tidur begitu saja. Kira-kira apa yang terjadi? Rumah kita ada aturannya. Tempat pekerjaan kita juga ada aturannya. Aturan datang di tempat pekerjaan misal jam 8 pagi. Pulang jam 4 sore. Tanpa sebab apapun kita datang jam 12. Sampai tempat pekerjaan langsung rolasan. Langsung makan, langsung tidur. Jam 12:30 pulang. Ditegur pimpinannya, ya sakarepku toh. Sikil-sikilku dhewe. Lah apa dosa toh aku mangan ning kene. Tempat pekerjaan juga ada aturannya. Maka lebih-lebih MTA Majelis sebagai lembaga dakwah. Jelas ada aturannya. Dan aturan ini, nidom ini untuk kita taati bersama. Namanya intidom. Taat pada aturan. Ada at-tanzimu, ada nidomu, ada lintidomu. At-tanzimu itu pengaturan. Pengaturan harus dengan aturan yang namanya nidom. Aturan itu untuk intidom, untuk ditaati. Bagi yang tidak intidom dengan nidom akan ada sanksi. Karena segala sesuatu tanpa disiplin, tanpa aturan itu tidak menjadikan baik. Ke warga MTA jangan coba-coba nikah siri. Pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Pelanggaran nidom pasti akan ketahuan. Lah yang sudah siri gimana? Umumkan, dah nikah ke KUA. Ya, ini tidak ada yang memaksa untuk kita jadi warga MTA. Tapi kalau kita jadi warga MTA harus manut dengan nidom. Manut dengan aturannya. Biar tidak timbul fitnah. Nah sekarang kalau yang baru punya istri satu, mau nikah lagi, yang kedua nikah resmi. Secara agama dan pemerintah di KUA. Wah kalau dua, nanti bagaimana? Saya takut tidak adil, nikah 3. Istri 3, ya, dan itu harus resmi. Lah terus bagaimana? Kalau 3 masih terjadi yang tidak rukun, 4 sudah.
dengan catatan adil. Ayatnya jangan dipotong. Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba, jangan titik sampai di sini. Kalau di sini panjenengan bapak-bapak menyakiti para istri. Biasanya bapak-bapak itu boleh kok, agama kok nikah punya istri 4. Lawang si jirakopen loh, mau 4. 1 saja kewajiban suami tidak tertunaikan dengan baik. Lah kok mau 4?